ini temenin aku ke tempat kerja. Karena masih pagi, selalu awali dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku ke tempat kerja 15 menit dan seperti biasa aku ngontel. Yups, jadi orang Jepang gemar naik sepeda ataupun berjalan kaki karena katanya budaya dan juga untuk kesehatan. Keren sih untuk budaya kali ini. Terus ya, trotoar di Jepang juga itu lapang dan juga ramah untuk pejalan kaki. Awalnya, gini sedikit cerita, saat pertama kali di Jepang, aku inget banget, aku malu dan juga gengs. Kenapa? Karena menurutku orang akan ngeliatin aku, terus kasihanin aku gitu loh. Tapi faktanya apa? Orang tidak peduli dengan semua itu. Bahkan guys, jika weekday, banyak orang yang meluangkan waktu berjalan kaki demi untuk kesehatan. Keren sih, gila. Aku berharap di Indonesia juga bisa seperti itu. Ya lanjut cerita. Untuk masalah tata krama, meskipun dengan orang yang tidak kita kenal, orang Jepang itu selalu memberikan aisatsu ataupun kayak salam gitu. Awalnya aku kaget dong, tiba-tiba ada orang aneh ataupun orang asing yang ngomong ohayo gozaimasu sama aku. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan ataupun budaya orang sini. Terus ya lanjut cerita, ada beberapa budaya yang bener bikin aku kaget. Karena apa? Waktu aku pertama kali di Jepang, kita flashback dulu ya. Hal yang bikin aku kaget adalah air kerannya itu bisa diminum. Dan buang sampah harus dibersihin dulu sebelum dibuang. Dan juga bagi pejalan kaki itu ada yang namanya lampu merah. Gila gak sih sampai hal sedetail ini dipikirin? Aku benar-benar shock di awal karena kenapa? Aku biasanya kalau jalan ya udah jalan-jalan aja gitu. Tapi di sini enggak, benar-benar kayak tunggu lampu hijau dulu untuk pejalan kaki, baru kita jalan. Dan aku mikir gini, kenapa ya orang Jepang sebegitu taatnya dengan aturan-aturannya? Rupanya mereka udah dididik sejak kecil. Juga ya taman-taman di Jepang itu free, tanpa ada pemungutan biaya dan lain-lain. Batuk dulu, serak. Ini udah deket banget ke tempat kerjaku. Aku nggak bisa ngambil semuanya, soalnya di Jepang sebenarnya dilarang bawa HP, apalagi saat mengendarai sepeda, katanya itu berbahaya. Mohon maaf ya. Terus lanjut cerita. Kita kenalan dulu. Aku di Jepang itu sebagai perawat. Ini adalah tahun ketiga. Dan rasanya Jepang adalah salah satu tempat terindah dan the best untuk kita merantau. Karena banyak hal-hal positif mengenai waktu. Oh iya, Jepang terkenal dengan taat waktu. Ya, jadi sebelum masuk kita harus berangkat lebih awal dan time card itu 10 menit sebelum masuk. Jadi itu juga menjadi salah satu pembelajaran berharga yang aku dapat di sini, karena terlambat adalah hal yang memalukan. Sangat memalukan guys. Jadi jangan sampai kalian di sini terus terlambat. Kalau misalkan jam 10, ya sebisa mungkin jam 10 atau 10 menit sebelum jam 10. Jadi tempat kerjaku sebenarnya lumayan sih, 15 menit dari tempat tinggal aku. Dan wow, ini lumayan membuat aku tiap hari olahraga. Aku sempat berpikir kayak gini, jangan-jangan ini kakiku bakalan kayak betis pemain sepak bola. Tapi enggak, ini bagus banget buat kalian. Ini aku udah nyampe, aku mau ganti baju dulu, terus beres-beres. Dan ini aku mau nyimpen semua barang dulu karena kita disediain masing-masing loket.
supaya barang kita tidak tercecer. Ini aku masih pakai baju casual. Nanti bakalan ada baju seragam yang aku pakai. Tapi sebenarnya aku cuman pakai jaket. Biasanya itu cuman pakai kayak baju kaos, terus apron itu celemek. Setelah itu udah deh siap. Jadi aku juga selipin video aku sebelum berangkat. Ini adalah video aku jadi di Jepang karena nggak ada tuh abang-abang yang jualan. Aku harus tiap pagi bangun sejam sebelum aku berangkat, nyiapin semua yang namanya bekal. Oh my god, ini hal yang paling bikin aku risih. Kenapa? Karena aku biasanya dulu di Indonesia, aku suka beli di abang-abang tukang bakso. Mari sini, nggak bercanda. Sekarang aku harus nyiapin sendiri, terus harus bawa sendiri, terus harus bawa air minum sendiri, dan aku udah kayak anak tik. Tapi nggak apa-apa, ini makanan lebih sehat karena aku harus masak. Dan memang kalau misalkan begini aku bisa